lawan emak-emak itu semua itu. Kekuatan suatu bangsa, kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra-putra bangsa itu dan air mata ibu-ibu. Dalam perjalanan hidup saya sudah sering memberi taklimat, memberi ceramah, tapi saya terus terang aja agak grogi hari ini. Agak grogi. Ibu emak-emaknya banyak sekali. Tadinya grogi tapi kok sambutannya begitu baik sama saya gitu. Terima kasih, mantap. Kalau begini saya merasa percaya diri. Ada TNI, ada TNU. Karena TNI menghadapi TNU. Karena TNU, apalagi muslimatnya banyak anaknya TNI, ya. Jadi kalau dipanggil oleh emak, dijewer telinganya, repot itu. Terima kasih muslimat NU, terima kasih. Saya bicara apa adanya, itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Matahari terbit dari timur, turun di barat. Kita harus bicara apa adanya. Jangan coba-coba merubah-rubah. Kalau saya. Jadi saya sebetulnya tidak mau panjang lebar karena saya memang grogi, ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada muslimat. Dikatakan bahwa kekuatan suatu bangsa, kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra-putra bangsa itu dan air mata ibu-ibu, emak-emak. Yang menentukan masa depan bangsa ini itu emak-emak. Mengandung 9 bulan. Begitu lahir, diurus. Lahirnya pun mempertaruhkan nyawa. Membesarkan bukan 9 bulan, bukan bertahun-tahun membesarkan anak itu sampai bisa jalan, sampai berangkat ke sekolah, sampai kembali dari sekolah, masak untuk anaknya. Saya jadi ingat ibu saya. Jadi Roy Sam, benar sekali saya sangat hormat, saya menyampaikan penghargaan kepada muslimat, kepada NU yang membesarkan muslimat. Saya sangat terkesan dengan program-program muslimat, program-program ketua umum muslimat. Mustika Darling ini sangat menentukan. Memang benar Ibu Khofifah bisa nangkap. Kita harus sekarang sadar lingkungan.
kita harus menjaga kebersihan. Dan itu pun kita dapat pelajaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan, kebersihan, kebersihan. Dan keindahan. Kita perlu menjaga sekitar kita. Kemudian komitmen muslimat untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, Mustika Mesem. Ini memang tujuan yang mulia, itu pun saya ambil sebagai panggilan perjuangan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang diberi mandat oleh rakyat. Itu saya jadikan suatu tugas yang harus saya kerjakan. Dan saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menteri-menteri koordinator, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Saya merasa kompak, merasa tim yang kuat. 100 hari kita telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang. Apalagi pengamat-pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu loh. Saudara-saudara, saya semakin percaya, semakin yakin dengan itikat baik, dengan niat yang tulus, insya Allah Yang Maha Kuasa akan turun dan membantu kita. Niat kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Itu niat kita. Dan dengan niat seperti itu, kita yakin bahwa kita berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu, saya bersama pembantu-pembantu saya tidak ragu-ragu sedikit pun. Kami yakin kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia, dan kami akan membawa keberhasilan untuk rakyat dan untuk bangsa Indonesia. Saya setelah 100 hari ternyata saya menemukan negara kita sangat-sangat kaya. Tapi kita harus introspeksi diri. Selalu saya katakan, kita harus berani introspeksi diri, mawas diri, dan kita harus berani menegakkan kebenaran. Saya selalu mengajak kebaikan. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari, Mbok sadar, mau Mbok bersihkan diri, iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi, ya Mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi Mbok ya, oh kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK,
Silakan. Saudara-saudara, benar-benar saya nangkep di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu.